HP Mama bunyi. Ma, ada telepon. Dari siapa? Dari suamiku tercinta, Ma. Angkat aja. Halo? Juliet, Cielo ya? Mama mana? Ma, Papa tanyain Mama nih. Udah, kamu aja jawab lah. Oke. Snow, kamu pikir ini udah jam berapa? Alamak. Tiap hari balik malam terus. Anak sama bini dilupain. Alasannya ya meeting lah, ya bisnis lah. Masih inget lupa nggak? Cielo, Papa. Kalau bukan karena anak kita yang lucu-lucu, aku juga nggak mau sama kamu. Kenapa mirip banget sama mbaknya, sumpah. Aku kasih kamu waktu 10 menit. Kalau kamu nggak sampai di rumah, mau pulang sekalian. Tidur di teras sana, Fai. Halo. Dahlah. Bikin aku tambah tua aja. Keliput aku nambah nggak nih? Wah, belajar dari mana dia? Kakak, aku cinta sama kakak. Anak kecil udah cinta-cintaan. Kamu tuh masih TK. Iya, aku serius, kakak. Ada-ada aja. Gak boleh. Pokoknya kakak gak boleh pergi. Welah dalah Juliet, balikin ya nak. Kok wes mau boarding? Nanti kalau ketinggalan pesawat ciloko. Gak mau, pokoknya gak mau. Juliet, ikut kita aja yuk. Tante sayang banget sama kamu. Mama jangan gitu. Mama kan tahu Rusty udah sebatang kara. Dia cuma punya Juliet. Masa mau kita ambil juga? Juliet, Koko harus ngapain supaya Juliet balikin paspor Koko? Koko harus janji sama aku. Tunggu aku gede. Soalnya aku bakal nikahin Koko. Koko janji. Dadah Koko. Koko Snow, tahun ini Juliet kena berusia 17 tahun loh. Koko apa kabar di sana? Juliet, siap-siap yuk. Kita mau traveling healing Sinting. Bapak wes urus beres semuanya. Kamu tinggal datang ke kedutaan besar buat wawancara visa besok. Wah, asik. Kita mau jalan-jalan kemana, Pak? Jepang. Tapi dalam rangka apa, Pak? Kok tumben-tumbenan amat? Sahabat bapak, si Omagiku, anak manangnya mau nikah. Hah? Koko Snow? Iya, ini undangannya. Gak mungkin. Koko janji. Bohong. Koko Snow mau bohong. Rusty. Kelakuan. Mereka yang begitu aku yang malu ini, Pak. Wah, Juliet. Kamu tumbuh jadi gadis yang cantik sekali. Tante sampai paling. Makasih, Tante. Bombastic side eye. Iya kenapa? Apa dia udah masuk ke boneka lagi? Tadi kayaknya aku keterlaluan deh sama Koko. Juliet? Loh, itu komiknya terbalik. Dia bacanya gimana? Apa lihat-lihat? Kamu kok galak amat sih? Gak kangen sama Koko emangnya? Enggak. Ya, padahal Koko kangen loh sama kamu. Ternyata Koko kayak gini ya. Aku pikir Koko bakal jadi cowok yang setia. Ingat kok, Koko udah mau nikah. Terus, Masih aja godain aku. Aku gak nyangka Koko jadi fuckboy di sini. emangnya salah? Aku benci sama Koko. Juliet, Nak Snow, maaf ganggu. Juliet mana ya? Kok om gak lihat ya dari tadi? Apa? Bukannya terakhir sama kamu ya, Snow? Kalian ngapain masih di sini? Cepat cari Juliet. Ini di mana? Usso, kawaii oyo-san, hitore desu ka? Sorry, aku gak bisa bahasa Jepang. Issho ni hotel. Ih, apaan sih? Jangan pegang-pegang. hanashite kudasai. Kono hito wa ore no kanojo desu. Koko Snow. Aku gak ngerti dia ngomong apa, tapi dia kelihatan keren banget. Gomen. Koko. Astaga Juliet, kamu kemana aja? Aku gak tahu. Aku cuma lari terus jadinya nyasar. Ya udah, yang penting kamu gak apa-apa sekarang. Kayaknya aku harus bilang deh. Kamu kenapa? Aku gak mau jadi pelakor, Koko. Apa itu? Perebut laki orang. Juliet. Nih, Kenapa malah jadi pamer undangan? Iya, aku tahu Koko udah mau nikah. kamu udah buka? Belum, males. Coba lihat dulu. Gak mau ah. Koko deket banget.
Baca. Iya. Loh, kok ada nama aku di sebelah nama Koko? Karena orang yang mau Koko nikahin itu kamu. Jadi selama ini Koko nungguin aku. Koko, I love you. Julia tahu binatang kesukaan Tifa nggak? Kalau nggak salah buaya deh. Gua dong. Hanya kaulah satu-satunya wanita di hatiku, Tifa. Buaya beneran, bukan buaya kardus kayak lo. Cukup! Udah, kalian gak usah memperebutkan Mimi. Lagian juga Mimi gak bisa memilih di antara kalian. Nanti kalau cowok-cowok yang lain pada cemburu gimana? Apaan sih disuruh ubur-ubur nyamber aja ke list konslet? Mimi tahu, kamu pasti lagi suka nanya ke cewek-cewek buat kasih hadiah ke Mimi kan? Tapi sorry banget deh, Vian. Selera Mimi tuh beda sama cewek rata-rata pada umumnya. Hah? Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang gak suka barang munyu-munyu? Menye-menye banget gak sih? Lu mau aku gimana lagi? Sabar, Tifa, sabar. Ih, barbar banget sih jadi cewek, heran. Tifa lo udah balik. Nih buat lo. Apaan nih? Itu kan Hachifuku. Wih. Wah, buaya dong. Thanks ya, Vian. Jadi, lo mau nggak jadi pacar gua? Enggak. Makin ditolak makin suka. I love you, Tifa. Sakitnya orang. Lihat deh pen baru aku. Bagus banget kan? Ini mahal loh. Wah, berapa warna tuh, Ais? 10. Pen kamu berapa warna? Pensnya cuma satu warna doang, warna hitam. Ih, pen orang miskin. Gak level. Celo, kamu punya nggak pen kayak gini? Katanya kamu kan anak sultan. Masa pen gini aja nggak mampu beli? Nggak ada. Tapi kemarin Mama Celo beliin ini. Itu pen ajaib kan, Celo? Ih, lebay deh, ajaib apanya? Itu pen 3 dimensi. Apa yang kita gambar pakai pen itu bisa jadi objek nyata? Apa iya? Bohong ah. Ayo buka, Celo, Cia penasaran. Ayo. Pertama kita buka dulu kotaknya. Dan ini semua yang kita dapat, guys. Sekarang Celo mau tempel-tempel stiker Kulomi dulu di pennya supaya makin lucu. Kalian suka Kulomi nggak? Celo suka banget sama Kulomi. Dan ini dia pen Kulominya. Gimana guys? Bagus nggak? Celo mau pakai tinta warna pink guys. Oke, kita bikin dasarnya segi 4 dulu. Soalnya Celo mau bikin bentuk kubus. Ayo, kalian ada bisa tebak nggak? Celo mau bikin apa? Pen ini bisa nulis di udara loh guys. Kayak gini. Tuh, keren banget kan? Tinggal tambahin gagangnya. Terakhir gambar lope-lope. Selesai deh. Ini tas buat kamu, Cia. Tuh kan kerenan pen Celo. Pen kamu bisa nggak? Ih, awas aja. Guys, bikin trennya Jepangan yang suki-suki itu yuk. Lewat mulu di FYP aku soalnya. Yang mana tuh? FYP gue isinya mukbang makanan semuanya. Ih, payah deh. Masa kamu nggak tahu sih, Tifa? Apa cuma Mimi? Satu-satunya cewek yang selalu update soal tren TikTok terkini. Itu loh yang Mimi-chan. Hai, Nani Gasuki. Tokorinso. Origami Primata. Hah, mulut lu mau aku cuci pakai rinso? Sabar, Tifa, sabar. Merinding sampai emosi gua. Nih, Tifa, udah aku tulis hiragananya. Tinggal kamu baca dan hafalin aja. Gampang kok. Thanks ya, Luna. Oke, Mimi di tengah ya, biar jadi spotlight. Karena Mimi itu yang paling bersinar di antara kalian. Nih, Julia pegang pakai HP Mimi aja. Sorry ya, Mimi, kita udah pas bertiga. Aku, Luna, sama Tifa. Lo tuh gak diajak. Pasti nanti kita kalian sepi. Soalnya kan itu norak dan kampungan. Gak kayak Mimi yang cantiknya natural apa adanya. Mulai ya, biar Luna yang pasang timernya. Budak ya, Mimi lagi ngomong loh ini. Juliet-chan. Hai. Nani Gasuki. Chocominto. Yorimo Anata. Luna-chan. Hai. Nani Gasuki. Strawberry flavor. Yorimo Anata. Tifa-chan. Hai. Nani Gasuki. Cookie and cream. Yorimo Anata. Vian, bertahanlah kawan. Snow dan Lurham semua kan? Aman. Akhirnya kelar juga laporan kerja kelompoknya. Pegel banget. Maaf ya Cia, sampai malam gini. Kalau enggak, nanti aku minta tolong mamaku deh buat laporin mama kamu supaya kamu dijadiin nginep di rumah Celo. Yes. Pada lapar gak sih? Nasi goreng datang. Giliran tugasnya udah kelar aja bernongol lu. Ye, lu gak mau nih? Ngomong-ngomong nasi goreng, kalian tahu cerita tentang rumah Pondok Indah gak? Kalau nggak salah gosipnya ada penjual nasi goreng tek-tek yang hilang di rumah itu bukan? Hah? Serius? Gerobaknya ditinggal gitu? Mitosnya sih malam itu ada cewek yang mesen, tapi pas abang yang antar masuk ke dalam rumah, abangnya nggak pernah keluar lagi. Ada yang bilang rumah itu merupakan kerajaan jin, tempat di mana banyak para makhluk gaib tinggal. Kalau tahun 1983, rumah itu sempat dihuni oleh seorang pengusaha berkeluarga negara asing. Namun mereka semua sekeluarga harus tewas secara mengenaskan di tangan perampok. Ya
ampun. Menurut desas-desus yang beredar, Motika adalah persaingan bisnis. Perampokan itu hanyalah kedok untuk menutupi pelaku pembunuh yang sebenarnya. Waduh, Total korbannya mencapai 7 orang, termasuk pembantu dan anak-anak. 7. Banyak juga. Pemilik seterusnya sampai pemilik keempat juga dikabarkan meninggal di rumah itu. Dan salah satunya ada yang tenggelam di kolam renang rumah tersebut. Udah Axel merinding sih ya. Guys, kalian denger gak? Kok kamu nangis? Kenapa? Cerita sama mama. Lova dikatain bego, ma. Apa? Cowok atau cewek bilang gitu? Kalau cowok, tapol aja. Urusan ma bapaknya, biar mama yang maju. Cewek, ma. Aduh. Terus kamu bales nggak? Enggak, ma. Lova nggak berani jawab. Gini, keluarga kita itu punya prinsip. Mama nggak pernah ngajarin via Lova buat nindas atau ngatain orang lain, kan? Tapi, orang lain juga nggak boleh nindas dan ngata-ngatain kamu, ngerti? Iya, Ma. Terus gimana? Jadi kalau dia yang mulai duluan, kamu berhak marah. Balas aja. Lo yang bego, keluarga lo bego. Kalau punya anak cucu juga bakal bego semua. Gitu, oke? Oke, Ma. Ngomong-ngomong, emang siapa yang bilang kamu bego? Nenek. Hah? Emak? Emak! Kalau kata begitu, beres itu juga bego, you know. Si Koko main mulu dah, bukan istirahat. Tadi pagi aja katanya sakit, nggak bisa sekolah. Iya, Koko sakit. Koko demam, Celo bukan lumpuh. Elliot, kamu nggak apa-apa? Gimana keadaan kamu? Cia, tiba rasanya aku langsung sembuh. Dasar bucin. Yo, Helah, lu ngapain di mari? Ngecat piramid kok. Dia juga Coca-Cola. main apa lu? Strangki. Cia suka Pinky. Kalian pada tahu asal usulnya Sprangki gak? Enggak, Celo cuma tahu Splunky itu warna-warni dan masing-masing dari mereka punya instrumen musik yang berbeda kayak beatbox gitu. Betul. Emang gimana ceritanya, Axel? Jadi awalnya, ada sebuah bumi berbentuk kotak, tempat di mana Mr. Van Komputer tinggal. Karena Mr. Van Komputer hanya sendiri, dia merasa kesepian, dan dia mulai menciptakan berbagai macam karakter Sprangki menggunakan sistem komputer untuk menemaninya. Oh alah. Sprangki berwarna putih bernama Wenda adalah penyimbang kebahagiaan. Sebaliknya, Sprangki berwarna abu-abu bernama Grey adalah penyimbang ketidakbahagiaan. Terus? Tapi ada Sprangki jahat berwarna hitam bernama Black. Dia menyelinap masuk seperti bayangan, dan memiliki kekuatan untuk menginfeksi para Sprangki, yang menyebabkan mereka berubah secara perlahan menjadi monster dengan bentuk yang mengerikan dan suara yang menyeramkan. Mateng kok. Buat tugas praktek bahasa Inggris katanya kita disuruh cari bule buat baca cakap. Gimana nih? Celo kan gak bisa bahasa Inggris. Celo bagian dokumentasi aja ya. Emangnya ada gitu boleh main ke kebun binatang? Mister! Oh, hi. Hello, Mister. I'm Elliot. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Now I mau ajak you keliling putar-putar around here, okay? Oh, really? Cool. That's good. You're so kind. Tentu saja boleh, anak muda. Ternyata boleh bisa bahasa Indonesia. Kok hoki banget gua. Oh, yes, little I can. Mi, Celo. So, itu di sana binatang apa, boy? Oh, itu harimau, Mister. Harimau Malaya. Rar. Harimau? Kok kecil sekali? Saya pikir kucing. Soalnya di negara saya itu harimaunya lebih besar. Dan di sana apa? Itu yang belang-belang namanya zebra, Mister. Kecil sekali ya. Di negara saya, zebranya itu lebih besar. Ya udah sih, tuh coba lihat yang itu dulu, Mister. Apaan tuh? Keren kan? Itu hewan yang dilindungi, bermunculan satu, Mister. Wow, badaknya kecil betul. Di negara saya lebih besar lagi badaknya. Kalau yang di seberang sana apa? Itu yang lagi berenang sambil mangap-mangap Daniel, Mister. Kenapa kecil-kecil ya? Di negara saya, Daniel jauh lebih besar. Kalau yang di sana apa lagi? Itu gajah, Mister. Gajah di sini kok kecil gitu ya? Nah, kalau yang ini apa? Saya belum pernah lihat hewan ini seumur hidup saya. Mister nggak tahu ini binatang apa? Tidak. Ini bayi cicak. What? Si.